Jadi banyak fungsinya teman-teman, bukan hanya untuk infus untuk pengganti larutan atau pengganti cairan elektrolit tubuh. Karena ini ngapa kok bisa digunakan untuk irigasi saluran hidung, untuk pencuci luka, dan bahkan untuk pengencer dahak, karena ini kandungannya sama dengan elektrolit yang dalam tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ke channel Bambang Sumedi. Terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas pada teman-teman mungkin sesuatu yang sering teman-teman lihat, namun teman-teman nggak tahu itu gunanya untuk apa aja. Oke, sebelum teman-teman menyaksikan video ini, teman-teman silahkan klik like, komen, serta subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman terus bisa menyaksikan informasi-informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman semua tentang obat-obatan, tentang farmasi, tentang apoteker, tentang apotek dan isu-isu terbaru terkait dunia kesehatan. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang larutan infus NaCl 0,9% seperti ini. Ini adalah sodium klorid 0,9% kemasan 500 mg. Untuk sediaan yang beredar sendiri itu ada sediaan 500 ml, maksud saya 500 ml, dan ada sediaan 100 ml. Nah, ini paling banyak teman-teman ketahui, paling banyak sering teman-teman jumpai di rumah sakit. Mungkin pada saat teman-teman sakit, pada saat teman-teman keluarga teman-teman sakit, pasti ada yang diinfuskan dengan cairan ini. Nah, sebenarnya cairan ini isinya apa saja sih, dan gunanya untuk apa saja sih? Apakah hanya untuk menggantikan cairan elektrolit tubuh seperti yang diinfuskan di rumah sakit pada saat kita sakit, ataukah ada fungsi lain? Kita bahas pada video kali ini teman-teman ya. Oke, sebelumnya kita akan mereview apa sih sebenarnya isi dari kandungan ini. Oke, di sini ada sodium klorid infus intravena, jadi yang langsung diinfuskan melalui pembuluh darah. Intravena itu maksudnya cara penyuntikan teman-teman. Intravena itu langsung melalui pembuluh darah. Ada penyuntikan itu melalui intramuskular, subkutan, dan lain sebagainya. Kapan-kapan kita bahas rute-rute penyuntikan. Nah, di sini ada untuk produksinya sendiri. Di sini ada Otsuka, dari produk Otsuka, yaitu sodium klorid infus intravena, dan sudah ada logo halalnya teman-teman, mengandung 0,9% larutan, yaitu sodium klorid 4,5 gram dan air for injeksi di-add atau dipenuhkan sampai 500 ml, tertera di komposisi teman-teman ya. Nah, untuk isinya hanya itu teman-teman, itu aja isinya. Natrium atau sodium klorid 4,5 gram dalam 500 ml. Teman-teman yang pandai dengan pengencer otomatis tahu teman-teman di sini ya. Jadi kalau saatnya kandungan 4,5 gram dalam 500 ml, berarti dalam setiap 100 ml berapa kandungan teman-teman? Teman-teman silakan coret-coret sini di buku catatan teman-teman. Nah, di sini banyak gunanya teman-teman, banyak gunanya cairan infus ini, banyak gunanya, bukan hanya untuk menggantikan cairan elektrolit tubuh yang hilang atau yang kurang dari tubuh pada saat kita mungkin lagi drop atau lagi sakit. Di sini larutan NaCl juga bisa berguna untuk apa? Bisa berguna untuk membasuh atau mencuci luka. Nah, di sini teman-teman yang biasanya mencuci luka menggunakan alkohol dengan kapas, atau menggunakan Rivalon dengan kapas, atau bahkan menggunakan air hangat, ini saya ada pilihan buat teman-teman. Ini bisa digunakan untuk cuci luka, bahkan ini merupakan sediaan steril teman-teman. Jadi otomatis bebas dari pirogen selama apa? Selama tutup katupnya ini tidak terbuka, masih dalam keadaan steril. Ini bisa menjadi
pilihan buat teman-teman untuk membersihkan luka. Jadi seandainya teman-teman jatuh di jalan lecet, nah teman-teman silahkan bersihkan dengan larutan NaCl 0,9%. Habis itu juga larutan ini bisa juga digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk cuci hidung, atau biasa mungkin di sini yang anak kecil yang pilek atau anak kecil yang susah mengeluarkan ingusnya. Nah, ini bisa dijadikan cairan untuk mengaliri hidung seperti yang di sini. Nah, nanti aplikatornya teman-teman silahkan gunakan squid yang 20 cc dengan cara penembakan melalui salah satu lubang hidung. Ini otomatis dilakukan oleh tenaga medis atau yang sudah terlatih teman-teman ya. Nah, selain itu juga untuk apa lagi? Selain itu juga bisa digunakan untuk pengencer dahak. Bisa pengencer dahak bang. Nah, ini larutan NaCl ini juga bisa digunakan untuk pengencer dahak apabila, tapi bukan untuk diminum teman-teman ya. Penggunaannya hanya untuk dilakukan dengan cara menghirup dengan aplikasi menggunakan apa? Menggunakan alat apa? Ayo coba teman-teman. Kalau kita sering batuk, kita sesak napas, kita menggunakan apa? Ayo coba teman-teman, saya hitung ya teman-teman ya. 1, 2, ya kita menggunakan alat nebulizer. Nah biasanya alat nebulizer itu kan digunakan untuk mengatasi batuk yang anak kecil yang susah mengeluarkan dahaknya, bisa menggunakan larutan NaCl sebagai pembawa yang biasanya ditambahkan dengan obat mukolitik atau pengencer dahak yang bisa digunakan langsung dicampur dengan ini, otomatis dengan takaran yang tertentu. Jadi banyak fungsinya teman-teman, bukan hanya untuk infus untuk pengganti larutan atau pengganti cairan elektrolit tubuh. Karena ini ngapa kok bisa digunakan untuk irigasi saluran hidung, untuk pencuci luka, dan bahkan untuk pengencer dahak, karena ini kandungannya sama dengan elektrolit yang dalam tubuh kita. Namun ini lebih mudah digunakan dan ini aman untuk digunakan. Otomatis dengan edukasi yang telah diberikan oleh dokter ataupun edukasi yang diberikan oleh apoteker. Jadi teman-teman yang tahu dengan ini, jadi ini fungsinya bukan hanya untuk infus pengganti cairan tubuh, pengganti cairan elektrolit tubuh, bahwasanya larutan sodium klorid 0,9% atau natrium klorid atau NaCl 0,9% itu bisa digunakan. Yang pertama itu tadi otomatis gunanya untuk pengganti cairan tubuh. Yang kedua juga bisa digunakan untuk pencuci luka. Yang ketiga juga bisa digunakan untuk irigasi hidung atau untuk membantu pengeluaran pengeluaran ingus-ingus yang sering menempel dalam hidung anak, kasus-kasus pada anak kecil. Dan yang keempat bisa digunakan untuk mengencer dahak yang digunakan dengan bantuan alat nebulizer sebagai pembantu penguapan dari larutan NaCl itu sendiri. Oke teman-teman, jadi itulah informasi yang saya bagikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan ini juga bisa berguna buat teman-teman semua. Ini bisa teman-teman dapatkan di apotek-apotek, juga bisa teman-teman dapatkan. Tentunya harus dengan rekomendasi dokter atau dengan resep dokter. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video sampai akhir. Saya doakan mudah teman-teman banyak rezekinya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.